Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjuti pembelajaran kimia kita mengenai ikatan kovalen koordinasi. Nah, seperti minggu lalu ibu telah menjelaskan mengenai ikatan kovalen koordinasi. Nah, coba diperhatikan kembali, ibu akan mengulang sedikit. Nah, kita lihat ikatan kovalen koordinasi atau koordinat ya. Nah, ikatan kovalen koordinat ini terjadi antara ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan tersebut berasal dari satu atom saja. Nah, jadi kita lihat pada contoh, misalnya ikatan kovalen koordinat dalam ion NH4+. Nah, jadi di sini pada NH4+, berarti N elektron valensinya berapa nak? Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian bertemu dengan H4+, berarti hanya ada 4. 1 2 3. Nah, di sini 4-nya. Kenapa ada plus? Nah, nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di sini H plus, di sini H positifnya ini satu, dia melepaskan satu elektron ya nak ya. Nah, kita lihat di sini H untuk mencapai kestabilan maka dia butuh duplet ya, butuh 2. Maka dia pakai satu elektron milik si N. Begitu juga H kedua dan H ketiga. Dan sementara si N tadi elektron valensinya ada 5. Maka supaya dia stabil maka dia butuh 3 lagi supaya dia stabil menjadi 8. Maka ketiga atom tersebut dia peroleh dari ketiga atom H. Karena ketiga atom H tadi menggunakan juga elektron milik si N. Maka mereka berikatan kovalen ya, penggunaan elektron secara bersama-sama. Nah, kemudian dengan H plus di sini berarti dia sudah melepaskan satu elektron sehingga dia membentuk ion positif, satu positif ya. Maka sudah tidak ada lagi elektronnya. Nah, untuk mencapai kestabilannya maka dia menggunakan, supaya dia stabil kan dia butuh 2 ya, supaya duplet. Hidrogen diingat ya, kalau untuk hidrogen dia harus duplet ya, harus 2. Karena supaya dia mirip seperti helium, hanya hidrogen saja yang dia duplet. Maka supaya dia stabil dia butuh 2 elektron. Maka dari mana dia butuhkan 2 elektron? Maka dia pakailah 2 elektron milik si N. Sementara si N tadi kan dia sudah stabil ya nak ya. Sebelum dia berikatan dengan H plus ini dia sudah stabil 8. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah 8 di dalam lingkaran N ini ya. Nah, untuk H yang ini tadi maka dia harus mencapai kestabilan, dia butuh 2 lagi elektron yang dia butuhkan, maka dia pakailah 2 elektron milik si N. Nah, disinilah kita gambarkan. Maka 2 elektron milik si N, elektron bebasnya tadi digunakan atau dikasih pinjem oleh si H ya, si H plus ini tadi. Nah, disinilah terjadi ikatan kovalen koordinasinya. Jadi artinya pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama ini hanya berasal dari satu atom saja. Berarti kedua elektron ini berasal dari si N ya nak ya. Jadi tidak ada punya si H. Jadi milik si N 2 elektron ini yang dipakai oleh si H. Nah, itulah yang dikatakan dengan kovalen koordinasi. Nah, jadi kalau kita gambarkan rumus strukturnya, maka N, nah di sini dia rumus struktur untuk kovalen, ikatan kovalen dia hanya garis sepotong ya nak ya. Berarti menyatakan mereka ikatan. Nah, ini berarti ikatan kovalen tunggal ya nak ya, menggunakan sepasang elektron. NH ke sini menggunakan sepasang elektron, HN ke sini juga, HN ke sini juga ya. Nah, di sini baru menggunakan tanda panah. Nah, ini yang menyatakan rumus struktur untuk ikatan kovalen koordinasi, yaitu tanda panah artinya N memberi pinjaman kepada H. Atau artinya elektron yang berasal itu adalah berasal dari si N, dipinjamkan oleh si H. Jadi dia menggunakan tanda panah ya, tanda panah arahnya ke H, artinya H yang menggunakan. Oke, itulah yang dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya kita lihat ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, kita lihat satu persatu. Kedudukan pasangan elektron memiliki elektron milik bersama pada ikatan kovalen tidak selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan. Nah, pasangan elektron akan lebih dekat ke arah atom yang mempunyai harga keelektronegatifannya lebih besar. Hal ini mengakibatkan terjadinya polarisasi atau pengutupan ikatan. Nah, jadi diingat ya nak ya. Jadi ikatan yang terjadi antara ikatan kovalen itu tidak selalu simetris ya nak ya. Kenapa? Karena daya tariknya itu tergantung dari harga keelektronegatifannya.
Jadi semakin perbedaan harga keelektronegatifan itu semakin jauh perbedaannya atau semakin besar harga perbedaannya, maka senyawa kovalen tersebut dinyatakan polar ya. Artinya akan lebih tertarik kepada yang lebih domin atau yang harga keelektronegatifannya lebih besar. Nah, kita lihat ini contohnya adalah H2. Nah, H2 berarti dia memiliki harga keelektronegatifan yang sama ya. Nah, sama besarnya. Berarti kita katakan hampir tidak ada perbedaannya. Jadi kalau sini misalkan harga keelektronegatifan satu, ini contoh ya, misalnya harganya 1, maka H juga 1. Maka karena sama-sama satu harga keelektronegatifan mereka, maka daya tariknya sama kuat, sehingga mereka dinyatakan senyawa kovalen nonpolar. Nah, contoh kedua yaitu HCl. Nah, HCl ini berasal dari atom yang berbeda. Nah, H memiliki harga keelektronegatifan lebih kecil ya, nah, dibandingkan dengan Cl. Maka karena perbedaan harga keelektronegatifan mereka jauh ya perbedaannya atau besar, maka daya ikatnya akan lebih domin atau terciptalah polarisasi di atom Cl. Nah, maka sehingga dikatakan senyawa HCl ini dikatakan senyawa kovalen polar. Nah, selanjutnya dalam molekul H2 tersebut, nah ini tadi penjelasannya, dalam molekul H2 tersebut muatan negatif elektron tersebar secara homogen. Homogen itu secara rata ya, Nah, ikatan seperti itu disebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Sementara Cl mempunyai daya tarik elektron lebih besar daripada H, sehingga mengakibatkan pada HCl terjadi polarisasi. Nah, ikatan tersebut itulah disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana membedakan molekul polar dan nonpolar ya. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Berarti tadi dilihat dari harga keelektronegatifannya. Nah, ini kita lihat selanjutnya untuk memeriksa kepolaran dari suatu molekul poliatom, maka dapat dilakukan dengan menggambarkan ikatan polar sebagai suatu vektor yang arahnya dari atom yang bermuatan positif ke atom yang bermuatan negatif ya. Nah, berarti artinya apa? Arahnya itu menuju positif menuju ke negatif. Jadi negatif itu daya tariknya lebih kuat ya nak ya. Nah, kita lihat jika resultan vektor-vektornya sama dengan 0, berarti molekul tersebut bersifat non-polar. Kenapa? Karena daya tariknya sama kuat ya, sehingga resultan vektornya itu sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan ya. Dan kemudian yang kedua, jika resultan vektornya tidak sama dengan 0, berarti molekul tersebut bersifat polar. Nah, kita lihat contohnya ini pada molekul H2O ya. Nah, pada air itu daya tariknya lebih kuat ke H, antara H sama O itu daya tariknya lebih kuat di H ya. Sehingga ini tanda panahnya kita lihat vektornya. Nah, sehingga dia membentuk simetris ya, sehingga dia dikatakan dengan polar. Nah, kalau yang ini sama kuat ya. Nah, sama kuat sehingga dia daya tariknya sama, sehingga BeCl2 itu dikatakan non-polar. Kemudian NH3. Nah, NH3 ini daya tariknya lebih kuat ke ini ya, N ke H, sementara H ke N yang ini hanya 1, maka yang ini lebih kuat, 2 yang lebih kuat dibandingkan dengan 1 H ke N ya, maka NH3 dikatakan dengan polar. Kemudian BF3. Nah, BF3 ini daya tariknya sama kuat ya, BF ke sini, BF ke atas, BF ke kanan juga sama ya, maka sehingga dikatakan BF3 itu yaitu non polar ya. Oke, itulah yang dikatakan dengan resultan vektor-vektornya ya nak ya. Jadi kalau resultannya sama dengan 0, maka molekul tersebut adalah molekul non-polar. Tetapi kalau dia vektor-vektor resultannya itu tidak sama dengan 0, maka molekul tersebut bersifat polar. Nah, selanjutnya kepolaran juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan sumber arus listrik atau sumber magnet ya. Nah, ini gampang sekali, yaitu larutan senyawa kovalen itu kita dekatkan dengan sumber magnet atau medan magnet ya, medan magnet atau sumber listrik. Nah, cara mengidentifikasinya adalah apabila larutan senyawa polar itu kita buka kerannya ya nak ya, ini buret nama alatnya. Nah, ini di dalam ini ada larutan senyawa kovalen ya. Nah, kemudian kita buka kerannya, kemudian mengalirlah airnya itu, cucurannya itu ke bawah. Nah, ini kita tampung dengan Erlenmeyer atau beker gelas. Nah, kemudian ini kita dekatkan dengan medan magnet. Nah, medan magnetnya kita taruh di sini ya, di dekat air cucurannya. Nah, maka apabila ini bentuknya dia melengkung, arah alirannya melengkung atau mendekati medan magnet, maka senyawa tersebut adalah senyawa polar.
Nah, kemudian contoh yang kedua ini gambarnya apabila air cucurannya tadi kita dekatkan dengan medan magnet atau medan listrik. Ini contohnya medan magnet ya nak ya, medan listrik juga bisa ya, sumber listrik ya kita letakkan. Nah, maka larutan tersebut tidak mendekati atau tidak membelok mendekati medan magnet ini, maka senyawa larutan ini itu dikatakan senyawa non-polar. Oke, kita lihat penjelasannya. Cucuran air atau zat polar dibelokkan. Nah, dibelokkan itu artinya dia mendekati ke arah batang bermuatan listrik kiri ya. Nah, ini sebelah kiri yang ini, mendekati atau membelok ke batang bermuatan listrik. Nah, sedangkan cucuran CCl4, nah ini contohnya larutan CCl4 ya, itu bersifat non-polar. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, itu dia cara mengidentifikasinya. Nah, kemudian kita masuk kepada momen dipol. Nah, momen dipol atau dilambangkan dengan mu ya, yaitu hasil kali antara selisih muatan Q dengan jarak R antara pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif. Maka momen dipol dirumuskan menjadi mu sama dengan Q kali R ya, muatan dikali jarak ya. Nah, satuan momen dipol ini adalah dB ya, atau D, di mana 1D itu sama dengan 3,33 kali 10⁻³ kolom meter. C ini kolom, M ini meter ya. Semakin polar suatu zat, maka harga momen dipolnya akan semakin besar ya. Nah, itu dia cara mengidentifikasinya, juga bisa kita hitung momen dipolnya. Jadi kalau harga momen dipolnya semakin besar, maka senyawa tersebut dikatakan dengan senyawa polar ya. Nah, kita lihat ini HCl. Nah, HCl ini kan senyawa polar ya nak ya. Nah, momen dipolnya, nah seperti contohnya. Nah, H ini lebih kecil ya. Nah, daya tariknya ini Cl lebih besar. Nah, jadi tertarik ke arah Cl, ini tanda panahnya. Nah, ini dikatakan dengan momen dipol ya. Nah, kemudian ini juga sama ClF atau HCl. FCl ya, FCl ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Kemudian kita lihat perbandingan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, ini kita kan sudah belajar ya ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, kita akan belajar sifat-sifat senyawanya. Nah, jadi diingat ya nak ya, jadi atom-atom yang berikatan akan membentuk suatu senyawa ya. Nah, apakah dia senyawa ion, apakah dia senyawa kovalen. Nah, kita sudah belajar kemarin mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Dan Ibu harap maka atom yang terbentuk dari kedua atom atau lebih ya, yang terbentuk dari ikatan ion dikatakan dengan senyawa ion, dan atom yang terbentuk dari ikatan kovalen maka dikatakan dengan senyawa kovalen. Nah, kita lihat sifat-sifatnya. Ini sifatnya ya nak ya. Nah, kalau senyawa ion titik didihnya itu dia tinggi, tapi kalau dia senyawa kovalen titik didihnya rendah. Nah, kemudian kalau daya hantar listrik lelehan ini berarti dia mencair ya nak ya. Bukan larutan, zatnya itu, senyawanya itu mencair, maka disebut dengan lelehan. Beda dengan larutan. Kalau larutan dia dilarutkan dengan air ya. Nah, kalau lelehan dia memang meleleh ya, sama seperti es batu, tanpa kita campur dengan sesuatu dia akan meleleh sendiri ya, atau mencair sendiri. Nah, itu dikatakan dengan lelehan. Nah, daya hantar listriknya yang bersifat lelehan itu, kalau pada senyawa ion dia dapat menghantarkan arus listrik ya, berarti dia menghantarkan, bersifat konduktor. Kemudian kalau dia senyawa kovalen dia tidak menghantarkan atau isolator ya. Nah, kalau dia berbentuk kelarutan dalam air, nah larut dalam air ya, maka pelarut polar, maka senyawa ion itu umumnya larut ya, sementara senyawa kovalen itu umumnya tidak larut. Nah, itu dia perbedaannya ya. Nah, kemudian kelarutannya dalam pelarut nonpolar. Nah, umumnya senyawa ion itu tidak larut kalau dia dalam pelarut nonpolar ya. Nah, nonpolar tadi ya, senyawa yang nonpolar ya, itu kita larutkan dengan senyawa ion, maka umumnya senyawa ion itu tidak larut ya nak ya. Jadi kalau NaCl itu kita larutkan di dalam pelarut nonpolar, maka garamnya itu tidak larut ya nak ya. Nah, dan kemudian kalau senyawa kovalen umumnya larut. Nah, senyawa kovalen umumnya larut kalau dia dalam pelarut nonpolar. Tetapi kebalikannya, kalau dia dalam pelarut polar dia umumnya tidak larut. Umumnya ya nak ya, berarti ada juga yang bisa larut ya. Tapi kalau kita cerita banyaknya, umumnya memang kalau senyawa kovalen itu pada pelarut nonpolar itu dia larut ya. Tapi kalau pada pelarut polar dia tidak larut.
Ini pada pelarut nonpolar ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengecualian aturan oktet. Nah, ini kita lihat. Nah, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ada juga pengecualiannya, ada beberapa senyawa yang dia atomnya tidak mencapai oktet. Oktet itu artinya 8. Nah, tetapi dia tetap dikatakan dengan senyawa ya, senyawa kovalen. Nah, ini kita lihat contohnya. Senyawa kovalen biner. Nah, biner itu artinya berasal dari 2 atom sederhana dari berilium atau Be, boron atau B, dan aluminium Al. Nah, yaitu unsur-unsur yang elektron valensinya kurang dari 4. Berarti ini umumnya pada golongan 3 ya. Ya, berarti yang kurang dari 4 kan berarti 3 ya. Nah, atau 4 ya, bisa juga 4. Nah, itu dia tidak mencapai oktet katanya. Nah, kita lihat contohnya adalah BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini BCl2. Ini BCl3, maaf, BCl3. Nah, B itu boron ya. Boron itu nomor atomnya berapa? 5 ya. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 23. Maka elektron valensinya adalah 3. Nah, kalau dia bertemu dengan Cl, nah, jadi dia tidak oktet ya nak ya. Nah, ini kalau kita gambarkan titik Lewisnya, B di sini 3 elektron valensinya, kemudian Cl elektron valensinya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, mereka saling berikatan. Nah, yang ketiga elektron B itu berikatan dengan ketiga atom Cl. Nah, tetapi pada B, pada atom pusatnya ini, yang di tengah itu dikatakan dengan atom pusat ya nak ya. Nah, dia jumlahnya menjadi berapa nak? Menjadi 6 ya kan, karena dia dapat 1 elektron dari ketiga atom Cl tambah 3 kan, sementara elektron valensinya tadi 3, maka elektronnya menjadi 6, jadi dia tidak oktet. Nah, itu yang dikatakan dia ada pengecualian ya dari aturan oktet. Jadi B di sini dia tidak oktet, yaitu hanya 6 elektronnya ya. Oke, paham? Nah, sementara si Cl dia sudah oktet ya, menjadi 8 ya. Pada atom pusatnya dia tidak oktet. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensinya ganjil. Nah, senyawa yang memiliki elektron valensinya ganjil tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Contohnya NO2. Nah, ganjil itu misalnya elektron valensi ganjil itu N ya. N itu kan nomor atomnya 7. Maka konfigurasi elektronnya 25. Maka elektron valensinya adalah 5. Nah, ini kita lihat. 1 2 3 4 ya. Nah, 1 2 3 4 ya. Di sini gambarkan 4 dia ya. Kemudian O. Nah, di sini O seharusnya 6 ya. 2 4 5 6. Nah, ini dia 6. Dan ini juga 6, 2 4 5 6. Nah, di sini terjadilah ikatan kovalen rangkap 2 pada NO2, dan ini NO2 ya. Nah, artinya O-nya ada 2. Kemudian di sini O-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini dia jadi 8, ini yang dia oktet, tapi yang di sini dia tidak oktet ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, O-nya tetap 8 ya, oktet, tetapi N-nya yang tidak oktet. Nah, N-nya tidak oktet ya nak ya, karena ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dia hanya 7, tidak mencapai oktet ya. Nah, ini pengecualian ya nak, hanya pada senyawa NO2. Kemudian yang ketiga, senyawa dengan oktet berkembang. Nah, ini berlebihan ya, dia tidak 8 tapi lebih dari 8. Nah, unsur-unsur dari periode ketiga atau lebih dapat membentuk senyawa yang melampaui aturan oktet. Nah, beberapa contohnya adalah senyawa PCl5, SF6, ClF3, IF7, dan SbCl5. Nah, kita lihat nih PCl5. Nah, P di sini atom pusatnya udah berapa? 2 4 5 ya ikatannya. Berarti ada 10 elektronnya. Berarti dia sudah melebihi aturan oktet. Ini S berarti ada 6 ikatannya. Maka dia ada 12 elektronnya, ya kan? Nah, ini Cl ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berapa ini? 4 tambah 6 udah 10. Maka di sini juga Cl tidak memenuhi aturan oktet. Nah, jadi ada ya, ini harus diingat ya nak ya, ada beberapa senyawa yang dia memang tidak menyimpang dari aturan oktet ya, itu dia. Selanjutnya kita lihat kegagalan aturan oktet.
Nah, aturan oktet gagal meramalkan rumus kimia senyawa unsur transisi. Nah, unsur transisi itu unsur golongan B ya, maupun post transisi. Nah, atom Sn mempunyai 4 elektron valensi, tetapi senyawanya banyak yang terbentuk dengan melepaskan 2 elektron. Nah, ini diingat ya. Seharusnya kan dia 4 elektron valensi itu kan membutuhkan 4 lagi ya untuk mencapai oktet, tetapi senyawa tersebut melepaskan 2 elektronnya. Kemudian Bi yang mempunyai 5 elektron valensi, tetapi senyawa banyak yang terbentuk dengan melepaskan 1 atau 3 elektron. Nah, itu ya kegagalan dari aturan oktet. Jadi kalau kita belajar itu kita baca juga ya nak ya. Jadi tidak semua juga, ada beberapa senyawa ya, senyawa yang terbentuk yang dia tidak memenuhi aturan oktet atau menyimpang. Dan itu memang ada ya di alam ya. Oke. Selanjutnya terakhir kita lihat ikatan logam. Nah, ini ikatan yang terakhir ya pada ikatan kimia, yaitu kita lihat struktur logam dapat dibayangkan dengan ion-ion positif yang dibungkus oleh awan atau lautan elektron valensi. Nah, ion positif, ion elektron. Nah, ini kita lihat, ini lautan elektronnya. Jadi dia kalau ikatan logam ini, dia contohnya misalnya apa, logam apa, misalnya magnesium ya, magnesium itu logam. Nah, dia terbentuk dari seperti misalnya kita ngumpuli guli ya. Nah, ini misalnya yang positif itu adalah guli ya, atau kelereng ya kita anggap. Kemudian kita masukkan ke dalam kaleng. Nah, di dalam kaleng itu kan ada rongga-rongga. Nah, itu yang dikatakan dengan lautan elektron. Nah, seperti itulah terbentuknya ikatan logam ya pada senyawa tersebut, misalnya logam magnesium. Nah, jadi kita masukkan gulinya ke dalam kaleng tersebut, maka terjejal kelereng-kelerengnya itu di dalam lautan elektron. Nah, itu dianggap lautan elektron ya. Nah, ini seperti ini kita gambarkan. Nah, jadi sehingga sifat logam itu dia bisa ditempa itu artinya apa? Nah, bisa dibentuk. Nah, jadi kalau kita misalnya contohnya besi lah ya, kita contohkan besi itu kan logam ya. Nah, ini jadi kalau kita pukul dia pakai martil, maka dia akan peot. Nah, itulah contoh sifat-sifat logam ya. Jadi dia dapat ditempa atau dapat dibentuk, kemudian dia mengkilap, kemudian dia dapat menghantarkan arus listrik ya, bersifat konduktor. Nah, itulah dia yang dapat Ibu tampilkan hari ini pembelajaran kita, dan kita sudah selesai sampai ikatan kimia, logam ya, sampai pada ikatan logam. Nah, jadi Ibu harap video ini betul-betul kalian lihat, kalian simak ya, atau kalian tonton dengan benar-benar kalian pahami. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan sama Ibu, nanti kita pada tatap muka di hari Jumat. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.